merinding itu belum tuh kalau misalnya kena sepsis. Halo sahabat Pandega, kembali lagi di kegiatan Mantap Mari Tanya Pandega. Kita perkenalan dulu nih dok, karena belum semua tahu mungkin ya. Halo semua, nama saya Dr. Chris. Saya dokter spesialis kandungan yang bertugas di RSUD Pandega Pangandaran. Ya, sebelumnya terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya untuk kita kembali berbincang nih dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pandega. Ada salah satu pertanyaan, kanker serviks itu sebenarnya apa sih gitu? Terus kenapa terjadi pada perempuan? Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kanker serviks itu ya, kalau kanker artinya perubahan dari sel-sel normal yang ada di tubuh manusia menjadi ke arah keganasan. Nah, itu yang disebut sama kanker. Sedangkan kalau serviks itu artinya mulut rahim ya. Jadi nggak mungkin yang namanya mulut rahim yang hanya ada perempuan, jadi pasti kanker serviks hanya terjadi pada perempuan. Dan perempuan itu kena kanker serviks itu karena apa sih dok? Nah, penyebab utama dari kanker serviks itu adalah virus. Namanya virus HPV atau Human Papilloma Virus. Dari HPV ini sebenarnya banyak sekali tipe-tipenya. Jadi dia ada yang low risk, ada yang high risk. Biasanya penyebab tersering dari serviks itu adalah HPV tipe yang high risk, yaitu 16 dan 18. Itu tuh gejalanya apa sih dok kalau perempuan yang terkena kanker serviks itu? Kalau kita ngomongin serviks, gejala paling utamanya adalah biasanya si keputihan yang berlebihan dan pendarahan kontak bleeding. Cuma perlu diketahui nih, nggak semua keputihan itu tuh bikin jadi serviks. Terkadang pasien datang ke kita tuh, saya keputihan apa saya serviks gitu kan. Kita harus tahu nih, kalau misalnya keputihannya berhubungan dengan siklus menstruasi, misalnya dia sebelum haid atau sesudah haid, terkadang kalau pada pasien suka muncul keputihan, nah itu masih keputihan yang fisiologis yang sering terjadi pada umumnya. Nah, kalau keputihan yang mengarah ke sel serviks, biasanya ada perubahan nih. Jadi keputihannya banyak, berulang, menggumpal, dan berbau. Jadi sebaiknya ketika ada keputihan, segera konsultasikan ke ahlinya. Yang kedua adalah kontak bleeding. Nah, kontak bleeding itu perdarahan ketika berhubungan seksual. Karena kan secara normal harusnya nggak ada dong. Ketika berhubungan seharusnya tidak berdarah, itu yang normal. Tapi tadi, seperti yang saya bilang, nggak semua yang berdarah itu pasti sel serviks. Karena terkadang misalnya ada benjolan seperti polip di mulut rahim, ketika tersentuh juga itu bisa bikin perdarahan. Kemudian kalau misalnya ada erosi atau iritasi di mulut rahim, itu juga bisa bikin berdarah. Jadi nggak semua keluhan yang dirasakan oleh pasien itu pasti sel serviks. Jadi perlu ditelusuri lebih dalam, dipastikan. Nah, kalau misalnya kita supaya bisa mencegah agar tidak terkena kanker serviks itu gimana sih dok? Kalau kita ngomongin sel serviks itu ada dua, pencegahan primer dan sekunder. Karena penyebab utama dari sel serviks itu adalah virus, otomatis yang pasti pertama adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi virus HPV itu ada beberapa, udah banyak nih jenisnya. Di Indonesia sendiri sebenarnya di program pemerintah itu udah diberikan pada anak kelas 5 sama 6 SD. Dari mulai umur. Betul, dari remaja sebenarnya sudah diberikan dan memang sudah ada program pemerintah. Jadi pencegahan primer itu adalah vaksinasi. Karena dengan vaksinasi tubuh kita itu udah punya memori nih. Jadi kalau misalnya nanti dia udah membentuk suatu antibodi, jadi ketika suatu saat kita terkena si virus tersebut, tubuh kita udah punya perlawanannya. Nah, itu untuk pencegahan primer. Sedangkan untuk pencegahan sekunder adalah screening. Kenapa perlu screening? Karena gini, kalau misalnya sel serviks itu perkembangannya sangat lama sekali. Misalnya terinfeksi virus HPV, nggak langsung jadi sel serviks. Untuk berkembang dari pertama kali dia terkontaminasi dengan virus HPV itu butuh waktu 5-10 tahun. Maka dari itu, screening pada pasien itu sangat penting karena kita bisa early detection, kita bisa tahu nih dari awal, dan treatment kalau misalnya kita ketemu di awal, itu pasti akan lebih baik ke pasien. Nah, kalau kita ngomongin screening banyak contohnya. Jadi biasanya yang paling gampang adalah IVA test. IVA test ya dok? Iya, jadi IVA test itu pasien kita di mulut rahimnya kita berikan asam asetat, nanti kita lihat. Jadi kita bisa langsung lihat pada saat itu apakah ada perubahan dari sel-sel normal dari mulut rahimnya.
Karena kalau IVA test itu bisa dilakukan di mana aja, bahkan di puskesmas. Bisa juga dilakukan oleh bidan yang sudah terlatih. Kemudian kita juga ada pap smear sebenarnya. Nah, kalau pap smear diambil sel-sel dari mulut rahimnya, kemudian diperiksa di lab untuk diketahui apakah ada perubahan atau enggak. Untuk durasi, kayak misalnya IVA test kita perlu lakukan setahun sekali. Kemudian kalau pap smear bisa sampai 3 tahun sekali. Dan sekarang juga bisa di co-testing namanya. Co-testing itu selain dilakukan pap smear, kita juga cek di mulut rahimnya itu, di sediaan mulut rahimnya itu apakah terdapat virus HPV DNA HPV tersebut. Jadi bisa dilakukan genotyping. Jadi sekalian satu spesimen dari dilakukan pap smear langsung cek nih, ada nggak nih virus HPV-nya. Dan kalau misalnya pasiennya udah ngelakuin pap smear plus HPV DNA genotyping tadi, itu bisa diulang setiap 5 tahun sekali, jadi lebih lama. Kalau di ini ya ada yang setahun sekali, 3 tahun sekali. Betul, tergantung dari pemeriksaan yang dilakukan. Jadi lebih baik mencegah sedini mungkin. Betul. Ya, Dok, ya. Jadi buat sahabat Pandega yang mungkin masih punya anak remaja di sekolahnya dikasih imunisasi, ya jangan takut. Kadang kan ada suka yang dok, nggak usah diimunisasi nanti suka demam gitu dok. Oh. Pada nggak mau nih sahabat Pandega, jangan ya. Terus tadi kan dok ada tesnya itu ada IVA tes, terus juga tadi juga ada pap smear. Itu tuh kita mulai tes itu di usia berapa sih dok harusnya? Normalnya secara teori sih di bawah 12 tahun sudah bisa dilakukan. Tapi ya kalau kita melakukan IVA test, pastinya si pasien itu sudah harus pernah berhubungan atau menikah ya. Karena kan kita nggak mungkin melakukan IVA test pada pasien yang nona. Jadi sedini mungkin kalau misalnya pasien sudah menikah bisa dilakukan. Dan pemeriksaan screening ini bisa dilakukan sampai 65 tahun. Jadi tetap sampai 65 tahun si pasien itu harus screening. Dan jika dalam waktu 3 kali screening terakhir, misalnya ini udah mau 65 nih, aduh apa saya harus screening terus nih sampai seumur hidup nih. Jadi kalau misalnya udah sampai 65, terus 3 kali screening hasilnya negatif, itu bisa dikatakan boleh stop nih, boleh stop untuk screening. Jadi ketika kita udah sampai di usia 65 tahun, kita nggak perlu tes lagi kalau hasilnya negatif. Dengan 3 kali tes terakhir negatif tuh. Kemudian ini ada lagi yang bertanya nih dok, kalau misalnya sudah divaksin malah memicu timbulnya kanker, benar nggak dok? Nah itu persepsi Ada yang banyak tuh di masyarakat. ya itu persepsi yang negatif. Katanya kan kalau vaksin kan dimasukin virusnya ya, nanti virusnya masuk malah jadi sel-sel virus. Ya itu nggak seperti itu. Karena tujuan diberikan vaksin itu adalah supaya tubuh kita itu membentuk sel memori. Jadi kita bisa mengeluarkan si antibodi ketika si virus itu masuk ke tubuh. Jadi sebenarnya vaksin HPV itu aman karena tujuannya adalah sebagai pencegahan primer. Terus kalau misalnya udah pernah vaksin nih dok, masih berkemungkinan kena nggak? Sebenarnya itu tergantung. Jadi gini, kalau vaksin HPV itu ada beberapa jenis ya. Zaman dulu itu ada yang bisa melindungi dari 2 jenis virus HPV, yaitu HPV tipe 16 dan 18. Dimana memang HPV tipe 16-18 ini yang paling sering bikin sel cervix. Kemudian ada lagi vaksin yang bisa melindungi 4 tipe tuh. Banyak ya dok? Ya, jadi 4 tipe dia bisa melindungi yang tipe low risk 6-11 dan dia juga bisa melindungi tipe yang high risk. Nah, yang low risk ini yang bikin kutil kelamin atau kondiloma. Tetap harus dilakukan pencegahan sekunder untuk deteksi dini ibaratnya. Kemudian kita juga harus lihat dari si pasien, apakah ada faktor resiko enggak. Nah, kalau faktor resiko dari sel cervix, pasien yang berhubungan intim terlalu dini di bawah 18 tahun, bergonta ganti pasangan, kemudian apakah dia punya penyakit yang bisa menurunkan daya tahan tubuh, misalnya HIV/AIDS. Nah, itu jadi faktor risiko tersendiri gitu. Jadi pasien yang punya resiko itu pasti harus lebih ekstra hati-hati. Jadi kalau walaupun misalnya kita udah divaksin, jangan sampai perilaku juga Betul, jadi harus dijaga ya dok jangan ya. mentang udah divaksin, udah nggak usah pencegahan sekunder lagi, ini nggak usah screening lagi, tetap harus dilakukan. Nih ada lagi nih dok pertanyaan dari sahabat Pandega. Jika masih muda pernah vaksin HPV, bila sudah menikah apakah perlu diulang dok? Jadi kalau pertanyaan perlu diulang nggak? Ya sebenarnya sih nggak perlu. Tapi beberapa ibu pas kita berikan informasi sekarang udah ada yang nanovalen bisa melindungi. Kalau nanovalen itu dia melindungi 7 tipe virus yang high risk. Jadi
tetap ada pasien yang, oh dok saya pengen lagi deh biar lebih lengkap, ya itu bebas. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Betul, Kalau betul. misalnya emang sudah pernah melakukan vaksin ini, kalau misalnya mau lagi konsultasi Dengan ke dokter tipe dengan virus yang berbeda itu boleh. gitu. Oke, ini ada lagi nih dok dari sahabat Pandega. Jika sudah terkena kanker serviks terus udah diobati nih, bisa sembuh 100% atau malah ada ini lagi nggak, dok? Ada kemungkinan kena lagi dan menghambat kehamilan karena cukup khawatir juga. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin sehat serviks itu tergantung dulu nih dia kenanya di stadium berapa. Ketika pasien itu udah sehat serviks, kita nggak ngomongin sembuh, tapi berapa lama masa bebas tumor. Gitu. Jadi semakin dini terdeteksinya, semakin cepat treatmentnya, dan semakin kecil stadiumnya, maka angka harapan hidup ke pasien pasti akan lebih baik. Kalau untuk kehamilan tergantung kenanya di mana. Kalau misalnya di stadium awal, ya pasti akan ada penurunan yang signifikan ya. Cuman nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi tergantung dari dia kenanya kapan dan stadium. Tapi kita nggak boleh sampai putus harapan ya dok ya. Betul. Selama kita berusaha untuk berobat sampai kanker serviksnya tetap diobati, insya Allah masih ada harapan ya. Karena dunia itu belum tuh kalau misalnya kena sehat serviks. Kalau misalnya pasiennya tetap optimis, terus ngelakuin pengobatan dengan lengkap, banyak kok yang survive. Oke, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pandega. Mungkin kita ketemu di lain waktu lagi dok. Oke, buat sahabat Pandega, boleh share video ini agar lebih bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Dr. Chris, pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia sahabat Pandega.